Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igi Alfiandiasa dengan NIM 2024-034-0116. Saya di sini ingin membahas skenario pada 1B, yaitu judul hipersensitivitas untuk health tutorial. Next. Oke, pertama skenario saya bacakan dulu. Di sini skenario-nya berbahasa Inggris ya. 28-year-old female patient comes to the dental clinic with complaints of burning and itching in the mouth since 2 days ago. The patient also complained of mild lip swelling and redness of the buccal mucosa. From anamnesis, the patient mentioned that these symptoms spread after she used a new toothpaste containing bleach. The patient has no history of systemic disease, but had experienced mild allergic reaction in the form of skin rash after using certain cosmetic. On intraoral examination, diffuse erythema was found on the buccal mucosa and palatal gland, accompanied by slight edema of the lower lip. No ulcerative lesion or plaque were found. Vital signs were within normal limits. The dentist suspect an allergic reaction or contact hypersensitivity to certain ingredients in the patient newly used toothpaste. To establish the diagnosis, the dentist decided to eliminate the use of the product and provide symptomatic energy. So jadi dari skenario ini intinya psikiatri mengira bahwa pasien dengan kondisi vital normal dan juga rata-rata normal, dia merasakan ada keluhan mulut terbakar yang kurang lebih dicurigai oleh dokter terkena alergi karena bahan kosmetik yang digunakan oleh pasien dan bahan pemutih seperti pasta gigi. Lanjut. Oke, sekarang klarifikasi istilah dulu dari tutorial saya. Apa sih itu antibiotik penicillin? Antibiotik penicillin itu untuk mengobati infeksi bakteri, obat untuk merusak dinding sel. Lalu yang kedua ada erythema diffuse, salah satu manifestasi hipersensitivitas bercak merah karena melebarnya pembuluh darah. Terus yang ketiga ada terapi simptomatik. Terapi simptomatik sendiri adalah terapi terhadap gejala atau penyakit. Lalu ada palatal dulu, yaitu langit-langit yang berada di depan dan juga yang keras. Yang terakhir, yang kelima ada edema, yaitu pembengkakan karena penumpukan cairan. Next. Perumusan masalah. Pertama, nomor 1 dulu. Apa itu hipersensitivitas? Apa itu hipersensitivitas? Hipersensitivitas sendiri adalah kerusakan sel dan jaringan akibat respon imun tubuh, reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh terhadap zat yang tidak berbahaya. Lalu pertanyaan nomor 2 yaitu ada klasifikasi hipersensitivitas. Klasifikasi hipersensitivitas sendiri ada 4 tipe, yaitu tipe 1 reaksi cepat, tipe 2 sitotoksik, tipe 3 kompleks imun, dan tipe 4 reaksi lambat. Namun yang sesuai skenario mungkin sama yang akan saya bahas lebih dalam itu adalah tipe 1 yaitu alergi dan juga tipe 4 kontak terhadap bahan kimia. Lalu mekanisme dari keempat klasifikasi tersebut, nomor 3 pertama yaitu hipersensitivitas tipe 1. Hipersensitivitas tipe 1 adalah reaksi cepat yang terjadi dalam beberapa menit 3 jam setelah paparan antigen alergen pada individu yang telah mengalami sensitivitas sebelumnya. Prosesnya melibatkan pertama ada paparan pertama terhadap alergen, kemudian sel B teraktivasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi IgE. Kemudian ikatan IgE itu dengan sel mas IgE yang diproduksi akan melekat pada reseptor VCNI di permukaan sel mas dan basofil, menyebabkan sel mas menjadi sensitisasi. Kemudian paparan ulang terhadap alergen. Alergen akan berikatan dengan IgE yang sudah melekat di sel mas, menyebabkan degranulasi sel mas dan pelepasan mediator inflamasi seperti histamin atau vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskular, kontraksi otot polos. Kemudian prostaglandin dan leukotrien, bronkotriksi, peningkatan sekresi fokus. Sitokin, IL-4, IL-5, IL-13, rekrutmen eosinofil, amplifikasi inflamasi. Next.
Oke, lanjut ke mekanisme hipersensitivitas tipe 4. Maaf, saya lupa menaruh di PPT, jadi saya baca di lewat HP. Hipersensitivitas tipe 4 sendiri sel T mediated atau delight type. Mekanismenya sendiri yaitu antigen diproses oleh sel dendritik dan makrofag, lalu dipresentasikan ke sel T. Kemudian TH1 mengeluarkan IVN Y yang mengaktifkan makrofag untuk melanjutkan. TH1 sendiri tadi sama kayak sel T ya. Terus ketiga TH17 mengeluarkan IL-17 yang menarik neutrofil dan meningkatkan inflamasi. Kemudian nomor 4 ada CD8 T sel sitotoksik juga dapat langsung menyerang dan membunuh sel yang dikenali sebagai abnormal. Kemudian yang terakhir, reaksi ini biasanya berlangsung lambat 24 sampai 72 jam setelah paparan antigen. Berbeda dengan tipe 1 yaitu reaksi cepat. Next. Lanjut, nomor 4 perbedaannya alergi dan hipersensitivitas diri itu yaitu hipersensitivitas itu kan sensitivitas yang berlebihan, namanya juga hiper. Jadi dia reaksi imun yang berlebihan, bisa dibilang proses terjadinya. Sedangkan alergi itu adalah tanda sebuah gejala itu karena sebuah alergi dan dia merupakan contoh dari hipersensitivitas tipe 1. Lalu lanjut nomor 5 yaitu bahan dalam kosmetik. Apa sih yang dapat menyebabkan alergi sesuai skenario? Pertama itu ada parfum dan pewangi, fragrance. Bahan pewangi sintetis atau alami dalam kosmetik dapat memicu reaksi alergi atau dermatitis kontak. Yang kedua ada pengawet, paraben, formaldehida dan methylisoniazolinol. Bahan seperti formaldehida dan formaldehyde dapat menyebabkan iritasi dan alergi kulit. Logam berat, nikel, kromium, dan kobalt ditemukan dalam produk make up seperti eyeshadow dan lipstick, dapat menyebabkan alergi kontak. Dan ada juga bahan pemutih dapat menyebabkan iritasi kulit, kemerahan, dan hipersensitivitas pada beberapa orang. Yang terakhir adalah sodium lauryl sulfate (SLS) dan sodium lauryl sulfate (SLES). Umumnya ada dalam sabun dan pembersih wajah, dapat menyebabkan iritasi kulit. Lalu jika bahan dalam pasang gigi pemutih dapat menyebabkan alergi itu ada 3 yang umum ya, peroksida, sodium lauryl sulfate (SLS) yang juga di sabun tadi, terus fluorida. Kemudian ada juga eugenol yang merupakan komponen utama dalam menyegel berbahan dasar seng oksida eugenol-zoe, dapat melakukan ekspansi volumetrik glutaperca. Eugenol berperan sebagai iritan kontak yang menginduksi reaksi hipersensitivitas tipe 4 di mana gejala klinisnya muncul setelah beberapa jam paparan. Yang kedua yaitu ada sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite NaOCl merupakan bahan antibakteri di mana lebih dalam lagi digunakan sebagai bahan irigasi perawatan saluran akar X. Lanjut ke nomor 7 yaitu gejala-gejala dari hipersensitivitas. Itu ada mulut terasa terbakar, terus gatal-gatal, kemudian tubuh terasa panas, sesak napas, mata berair, suhu tubuh tidak normal, pusing karena tekanan darah menurun, mual, pembengkakan pada tenggorokan, flu dan area kepala terasa sakit. Lalu jika etiologi dari hipersensitivitas sendiri yaitu ada makanan, genetik, lingkungan, terus dari dalam tubuh, bahan-bahan kimia, serangga, debu, suhu yang berlebihan, dan juga tanaman. Next. Ini merupakan bahan-bahan dalam kedokteran kimia yang dapat menyebabkan hipersensitivitas tadi. Kurang lebih sama kayak tadi, ada beberapa bahan yang tadi sudah disebutkan di dalam kosmetik. Tapi kalau di dalam kedokteran kimia ada kayak eugenol, terus sodium hypochlorite, resin glukosin, titanium, dan juga bahan setan. Oke, next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya untuk skenario hipersensitivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.